Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Pak. Gimana kabar hari ini? Alhamdulillah. Baik, Pak. Baik. Baik, kita lanjutkan materi yang berikutnya, yaitu melaksanakan pengurusan jenazah. Yang pertama, tujuan dari pembelajaran melaksanakan pengurusan jenazah mematuhi ketentuan syariat Islam dalam melaksanakan pengurusan jenazah, menjelaskan tata cara pelaksanaan memandikan, mengkafani, menyolatkan dan menguburkan, memeragakan tata cara pelaksanaan memandikan, mengkafani, menyolatkan dan menguburkan, menjelaskan pengertian dan tujuan takziah, dan yang terakhir menjelaskan pengertian ziarah kubur. Oke, juga nanti kalau nanti waktunya masih ada, kalau enggak kita minggu depan kita praktek soal menyolatkan. Tetapi sebelumnya mengkafani dahulu, baru menyolatkan jenazah. Ya, Pak. Apa itu pengertian pengurusan jenazah? Pengurusan jenazah, seorang muslim atau muslimah sebagai muslim harus melibatkan diri untuk mengurusnya dan tidak boleh semuanya abai atau cuek. Mengurus jenazah hukumnya fardu ain. Pengurusan jenazah meliputi 4. Yang pertama, memandikan, mengkafani, menyolatkan, dan yang terakhir menguburkan. Baik. Langkah atau tindakan yang harus dilakukan saat ada yang meninggal, untuk segera menutup mata atau memejamkan matanya. Yang kedua, melenturkan persendian agar tidak kaku atau keras, menanggalkan pakaian atau perhiasan yang dipakai. Yang keempat, membetulkan letak tubuhnya serta membujurkannya ke arah kiblat. Yang kelima, menyegerakan seluruh proses pengurusan jenazah. Dan yang terakhir, membayarkan utang-utangnya. Yang pertama, memandikan jenazah. Syarat jenazah yang harus kita mandikan karena kita beragama muslim, pasti berarti dia yang juga harus beragama muslim. Yang pertama, kalau dia mengalami kecelakaan, yang dimandikan hanya sebagian saja yang masih utuh, dan bukan yang terakhir, bukan mati syahid. Karena ketika orang yang mati di peperangan, tidaklah ada kewajiban untuk memandikan, tapi langsung dikuburkan. Syarat-syarat orang yang memandikan jenazah: haruslah muslim, berakal dan balik, berniat, keberanian yang jujur, terpercaya atau amanah. Jadi kalau ketika memandikan mungkin ada aib-aib jenazah, dia bisa tutup mulut atau dia diam, tidak disebar-sebarkan. Dan yang kelima, harus sesama. Kalau jenazahnya laki-laki, haruslah laki-laki.
atau jenazahnya perempuan juga harus perempuan, kecuali kalau dia suami istri atau keluarganya atau mahramnya. Ada yang masih bingung sampai sini? Masih poin yang pertama, memandikan jenazah. Pak, Ya. itu apa Pak? Fardhu ain itu artinya ketika ada orang yang meninggal dan ada yang sudah mengurusi. Jadi katakanlah ada 10 orang yang sudah melaksanakan, jadi orang yang lain gugur kewajibannya. Begitu. Oke. Next. Poin yang kedua yaitu mengkafani. Artinya menutup atau membungkus jenazah dengan sesuatu yang dapat menutupi tubuhnya, walaupun hanya selai kain dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kain kafan hendaknya berwarna putih, juga diberikan pewangian. Dan hal-hal yang disunahkan dalam mengkafani, hendaknya kainnya yang bagus, bersih, jangan kain bekas. Yang kedua, kainnya berwarna putih. Jumlah kain untuk jenazah laki hendaknya 3, sedangkan perempuan adalah 5 lapis. Oke. Tentang mengkafani, ada yang tanya? Belum Pak. Poin yang ketiga yaitu mensolatkan. Pihak yang paling utama mensolatkan jenazah yaitu orang yang diwasiatkan. Relasi yang jenazah atau yang meninggal berwasiat menunjuk si A untuk menyolatkan batik yang berkewajiban mengimami si A tersebut, atau ulama atau pemimpin terkemuka di lingkungan tersebut, atau orang tua si jenazah dan seterusnya ke atas, atau anak-anak si jenazah, atau keluarga dekat, dan yang terakhir kaum muslimin seluruhnya. Syarat sholat jenazah tetap seperti sholat pada umumnya, tetap berwudu, harus suci dari hadas besar maupun kecil, menutup aurat, menghadap kiblat, itu umum seperti sholat yang lain. Jika, nah ini yang berbeda, jika jenazah laki-laki, posisi imam harus sejajar dengan kepala, dan yang perempuan harus sejajar dengan perut jenazah tersebut. Jenazah diletakkan di arah orang yang menyolatkan, kecuali di atas kubur atau sholat gaib. Next, poin yang terakhir, menguburkan jenazah. Yang pertama, sunnah menguburkan, yaitu menyegerakan mengusung atau membawa jenazah ke pemakaman tanpa harus tergesa-gesa, artinya pelan-pelan. Pengiring tidak dibenarkan duduk sebelum jenazah dimasukkan ke tiang lahat. Yang ketiga, disunahkan menggali kubur secara mendalam agar terjaga dari jangkauan binatang buas atau bau yang kurang sedap. Dan yang keempat, lubang kubur dilengkapi tiang lahat seperti gambar di atas. Bisa dipahami ya dengan melihat gambar. Dan yang terakhir, disunahkan memasukkan jenazah ke liang lahat dari arah kaki kuburan atau diturunkan ke dalam liang secara perlahan-lahan. Baik. Dan setelah kewajiban keempat ini, kita membahas manfaat takziah dan ziarah kubur. Manfaat dari takziah dan ziarah kubur.
Takziah atau artinya mengubur atau mengunjungi dan menghibur keluarga yang ditinggalkan. Tujuan dari takziah adalah memberikan bantuan moral, material untuk mengurangi kesulitan dan kesedihan bagi ahli keluarga yang ditinggalkan. Yang kedua, menemani, ikut bersimpati atau berempati, memberikan juga hiburan dan nasihat agar yang ditinggalkan bisa sabar dan tabah. Yang ketiga atau yang C, mendoakan yang meninggal agar diampuni segala salah dan dosanya. Dan yang terakhir, menjadikan pelajaran muhasabah atau introspeksi diri bahwa setiap yang bernyawa pasti akan mati. Dalam Quran surat Ali Imran ayat 185. 185. Oke. Dan yang terakhir, ziarah kubur. Kematian mengajarkan banyak hal agar manusia menyadari bahwa cepat atau lambat kematian pasti akan datang. Rasulullah SAW bersabda, "Aku pernah melarang kalian ziarah kubur. Sekarang lakukanlah, karena ia bisa melembutkan hati, meneteskan air mata dan mengingatkan tentang kematian, tentang akhirat, dan jangan berkata jorok." Hadis riwayat Al-Hakim. Ada adab sebelum kita masuk ke kuburan, yaitu salah satunya membaca salam. Assalamualaikum ya ahlal kubur minal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wa inna insyaallahu bikum lahiku nakuna nas'alukallahul fa'al atiyah, yang artinya selamat sejahtera wahai kaum muslimin dan muslimat yang ada di dalam kubur. Kami insyaallah akan menyusul kamu. Kami mohon kepada Allah semoga kami dan kamu mendapatkan pembersihan dari dosa dan keselamatan. Hadis riwayat Muslim. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Belum. Baik. Karena waktu kita sudah habis, insya Allah pertemuan yang depan kita akan praktek ujian praktek mengkafani dan menyelatkan. Sebelumnya kita simak video mencoba mengkafani dulu agar lebih bisa memahami, nanti ketika praktek agar lebih dipermudah. Mengkafani jenazah. Alat-alat yang harus disiapkan dalam mengkafani jenazah yaitu: pertama, kain kafan. 3 helai kain kafan untuk laki-laki dan 5 helai kain kafan untuk perempuan. Kemudian, ukur kain kafan berdasarkan lebar tubuhnya. Jika lebarnya 30 cm, maka kain kafan yang dibutuhkan selebar 90 cm. Jika lebarnya 40 cm, maka kain kafan yang dibutuhkan selebar 120 cm, yang berarti setiap lebar tubuh jenazah dikalikan 3. Kemudian, ukur kain kafan berdasarkan panjang tubuhnya. Jika panjang jenazah 180 cm, maka kain kafannya dilebihkan 60 cm, yang berarti setiap panjang tubuh jenazah ditambah sepertiganya. Kemudian, gunting kain kafan secukupnya untuk tali pengikat jenazah. Tali pengikat jenazah yang digunakan harus dalam bilangan ganjil. Kedua, kafas. Kafas digunakan untuk menutupi lubang yang terdapat pada jenazah seperti lubang hidung dan telinga. Ketiga, minyak wangi cendana. Minyak wangi ini digunakan untuk memberi wewangian pada jenazah. Keempat, meteran. Meteran digunakan untuk mengukur tubuh jenazah. Kelima, siapkan perlengkapan jenazah. Bagi laki-laki, siapkan baju, pengikat kepala,
dan cawat. Begitupun dengan perempuan, siapkan baju, kerudung, dan cawat. Cawat digunakan untuk menutupi kemaluan jenazah. Keenam, kapur barus. Hal yang harus dilakukan dalam mengkafani jenazah yaitu: pertama, mengoleskan minyak wangi cendana dan kapur barus pada kain kafan dan tubuh jenazah yang bersentuhan langsung dengan jasad. Kedua, siapkan kain kafan dan tali pengikat jenazah. Kemudian, letakkan tali pengikat jenazah di bawah kain kafan. Selanjutnya, pindahkan jenazah ke atas kain kafan. Ketiga, diberi kapas pada lubang telinga dan lubang hidung jenazah. Keempat, pakaikan perlengkapan pada jenazah laki-laki seperti baju, pengikat kepala, dan cawat. Begitupun pada jenazah perempuan, pakaikan perlengkapan baju, kerudung, dan cawat. Kemudian, tarik kain kafan sebelah kiri, diikuti dengan ujung kain kafan sebelah kanan jenazah. Setelah itu, ikat dengan tali simpul yang bisa dibuka. Maka, jenazah selesai dikafani dan siap disolatkan. Oke, selanjutnya kita simak video menyolatkan jenazah biar mempermudah kita praktek. Posisi imam ketika sholat jenazah. Apabila jenazahnya wanita, imam berada di tengah. Dan apabila jenazahnya laki-laki, imam lurus dengan kepala. Allahu Akbar. Pada takbir yang pertama, baik imam maupun makmum, mereka membaca surat Al-Fatihah dengan suara pelan. Dari mulai Bismillahirrahmanirrahim sampai Waladhdallin. Kemudian dilanjut dengan takbir yang kedua. Allahu Akbar. Pada takbir yang kedua, baik imam maupun makmum, mereka membaca salawat dengan membaca Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kemudian dilanjutkan dengan takbir yang ketiga. Allahu Akbar. Pada takbir yang ketiga, mereka yang melaksanakan salat jenazah mendoakan kebaikan untuk mayit. Kalimat doa salah satunya yang pernah diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dengan membaca Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' mudkhalahu waghsilhu bil ma'i was salji wal barad wa naqqihi minal khataaya kama naqaita ath-thawba al-abyada min ad-danas wa abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa adkhilhu al-jannata wa'idhu min adabil qabri wa adabin nar. Selanjutnya disambung dengan takbir yang keempat. Allahu Akbar. Pada takbir yang keempat, di sana ada dua pilihan. Bisa langsung salam atau bisa mendoakan kebaikan untuk keluarga jenazah. Salah satu di antara doa yang diajarkan oleh ulama adalah dengan membaca Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana walahu. Kemudian disambung dengan salam, bisa sekali atau dua kali dengan suara lirih oleh imam dan diikuti oleh makmum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tentang salat jenazah. Semoga bermanfaat. Oke, terima kasih. Kita sudah menyimak dua video yang kita akan praktekkan besok minggu depan, yaitu mengkafani dan menyolatkan. Silahkan nanti kalau masih bingung boleh bertanya atau silahkan dibuka sendiri di YouTube biar minggu depan kita lancar bisa mendapatkan nilai terbaik untuk ujian praktek minggu depan. Sampai di sini materi hari ini. Kalau ada lebihnya datanya dari Allah, kalau ada salahnya dari saya. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.